Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Ngopi bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Sobat semua di seluruh tanah air, malam ini Bung Warta ingin cuap-cuap soal judi. Nah, kayak lagu Bung Roma ini ya, judi. Kita mau ngomongin judi nih malam ini. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, dan share channel YouTube ini agar semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang bercengkerama mengisi waktu kita dengan berbagi informasi dan hiburan. Cuap-cuap bersama Bung Warta. Oke, kita ngomongin soal judi. Judi itu menjadi budaya yang paling tua di dunia ini. Selain pelacuran, itu judi. Karena dari zaman dulu dan dulunya lagi, judi sudah ada. Hampir di semua dunia itu ada. Bukan hampir, dipastikan di semua dunia itu ada yang namanya permainan judi. Macam-macam jenis judi di masa kini. Ada yang pacuan kuda, ada yang judi online, segala macam, banyak lah sekarang judi itu. Kalau kita runut, di Nusantara ini pun ada judi masa lalu. Di zaman-zaman kerajaan dulu kita juga ada itu judi. Judi sambung ayam itu yang paling dikenal, itu judi sambung ayam. Sampai sekarang pun ada itu judi sambung ayam. Kemudian ada juga judi-judi yang memang dia mengadopsi atau memang ada alkulturasi dari luar, seperti judi dadu. Judi dadu itu kan berasal dari dataran Cina. Kemudian ada judi gapleh, itu kan dari dataran Cina. Kemudian ada apa itu yang namanya, lupa saya dulu, judi yang kartunya kecil. Makanya yang nama-nama permainan judi itu kan hampir semuanya itu bahasanya bahasa Chinese gitu. Samgong, samyong, apalagi itu QQ, ada lagi apa itu, QQ, terus ya banyaklah permainan-permainan judi yang memang sebenarnya berasal dari luar. Ada juga memang dikenal di daerah tempat asalnya sono ini bukan sana ya. Di daerah tempat asalnya sana, memang judi itu menjadi acara rutinitas pada saat perhelatan hajatan. Itu ya memang menjadi sebuah tradisi judi kalau di sono, di tempat asalnya. Bicara judi di Indonesia, perputaran uang judi itu kan tidak sedikit, makanya pada zaman Orde Baru kan pemerintah juga mencoba mendapatkan uang dari yang namanya judi. Pemerintah langsung yang ingin mendapatkan uang gitu, melalui jalur judi ini, yaitu dengan membuat sebuah judi yang resmi, judi undian, namanya SDSB. SDSB itu Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Jadi judulnya sumbangan. Tapi di sumbangan itu kita nantinya menuliskan angka. Bisa 4 angka, bisa 3 angka, bisa 2 angka, yang kalau nanti persis sesuai dengan undian atau kocokan dari panitia gitu ya, dari panitia atau dari semacam pengurus SDSB-nya di pusat, dikocok. Nanti ketika angka yang kita tuliskan itu sama, itu nanti akan nembus, akan dapat hadiah.
dikemasnya berupa sumbangan, padahal judi-judi juga. Ya pada masa itu, di era tahun 90-an ya, 80-an sampai 90-an, wah ini marak ini yang namanya SDSB ini. SDSB ini marak karena memang judi resmi dari pemerintah. Jadi orang itu ya sibuk gitu, para pencandu judi undian SDSB ini ngecak angka gitu disebutnya, memprediksi angka yang keluar pada minggu sebelumnya apa, dihitung lagi, diprediksi lagi. Ada yang pergi ke kuburan, ada yang pergi ke dukun, ada yang segala macam dilakukan, yang mistis segala macam itu ada. Itu ingin tembus dapat hadiah dari SDSB. Nanti suka muncul itu, ada informasi-informasi yang berkembang gitu. Padahal kan informasi pada zaman itu tidak secepat sekarang, tapi suka ada muncul, entah memang itu isu atau memang mungkin terjadi adanya, ada yang tembus ratusan juta tembusnya. Ada orang kaya mendadak karena dapat SDSB, dapat porkas. Karena ini resmi digalang oleh pemerintah pada saat itu, judi SDSB ini ya booming gitu, menjadi hal yang biasa gitu. Biasa orang itu ngobrol, kumpul ya, yang diobrolkannya ya itu berapa nomor yang akan keluar. Ada yang nyari kodok dikerok gitu katanya, nanti cari info. Ada yang dipercaya dia nantinya nebang pohon pisang, nantinya akan ada kuntilanak gitu yang ngasih info. Itu bermacam cara. Hal-hal yang tidak masuk logika pun ada gitu. Ada. Itu dampak dari yang namanya judi. Semua agama mengharamkan judi sebenarnya, melarang judi. Agama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Islam, semua itu mengharamkan, melarang untuk judi. Tapi bagaimanapun juga dilarang, yang namanya judi terus ada. Dan judi juga akhirnya ikut berinovasi, ikut mengalami perkembangan, mengalami kemajuan. Ketika dulu masih belum era teknologi, masih ya di era-era 80-an, 90-an atau 2000 awal, orang itu berjudi itu ya secara konvensional, artinya tradisional. Judinya di judi gapleh, main remi gitu kan. Jadi masih konvensional, masih judi tatap muka langsung gitu kalau sekarang gitu. Kecuali judi-judi yang undian tadi, judi-judi undian, judi-judi pacuan kuda. Tapi di era teknologi informasi seperti sekarang, judi itu kan judi online. Sudah secara online berjudi itu. Bandarnya online, orang nggak tahu itu bandarnya di mana. Orangnya juga judinya di rumah masing-masing, mereka main judinya. Maka sangat sulit untuk bisa dideteksi. Artinya bahwa pada saat kemajuan teknologi seperti saat ini, judi justru semakin meningkat, semakin pesat sebenarnya orang-orang berjudi itu. Itu judi yang menggunakan uang karena menggunakan uang. Ada juga judi yang dikemas menjadi sebuah game. Sebuah game itu artinya bisa ikut permainannya, tapi kalau untuk bisa terus melanjutkan permainan dia harus beli chip misalkan. Ini kan sama sebenarnya judi-judi juga, menggunakan uang virtual, karena uang virtualnya juga dibeli dengan uang nyata, artinya tetap dengan uang juga. Judinya semakin berinovasi ini. Judi akan menjadi tetap ada, sebagaimana ada pemberantasan judi, ada operasi, ada razia,
ada apapun, karena ini memang sebuah kebudayaan lama, memang akan sulit dihilangkan, dan saya kira memang tidak akan hilang yang namanya judi. Judi itu kalau kita cermati, disadari atau tidak disadari, sebenarnya judi itu sudah dilatih sejak dari kecil. Kita itu sudah dilatih berjudi sejak dari kecil, tapi memang tidak terasa bahwa kita itu sudah dicetak untuk menjadi seorang penjudi. Contohnya gini, ketika kita kecil dulu kita suka main karet misalnya, main kelereng, atau main gambar-gambaran. Ya memang bentuknya itu kelereng atau karet, tapi itu kan judi juga, dipertaruhkan juga. Ketika kalah nantinya kelerengnya habis, dia akan beli kelereng lagi, dipertaruhkan lagi tuh kelerengnya. Jadi tetap sama, judi-judi juga. Dari kecil kita sudah dibiasakan untuk berjudi. Dan jarang orang tua itu, saya kira ya jarang ada orang tua yang melarang ketika anaknya main kelereng, jangan main judi kamu, jarang gitu. Jadi dianggapnya ya main kelereng itu ya biasa gitu, bukan judi. Padahal di situ awal mulanya kita itu ya memang sudah dicetak untuk menjadi seorang penjudi, disadari atau tidak disadari. Jarang kedengaran ada orang tua yang marahi anaknya ketika main karet, main kelereng, main gambar-gambaran. Jarang. Karena dianggap dia sudah biasa itu mainan gitu. Padahal ya judi-judi juga. Bagaimana untuk menghilangkan judi atau setidaknya meminimalisir orang untuk berjudi? Judi ini adalah candu. Banyak cerita dari teman-teman yang kecanduan judi. Mereka itu pertamanya judi itu ya karena diperkenalkan ada aplikasi bisa judi online. Mereka mencoba, dan ketika baru pertama mendaftar mereka masuk ke aplikasi judi, mereka itu akan banjir hadiah, dapat bonus terus, dia menang terus. Sengaja dibuat kecanduan, padahal kita nggak tahu kita itu berjudinya dengan siapa. Karena kan secara online kita pakai aplikasi. Apa kita berjudinya dengan robot? Apa kita berjudinya sebenarnya dengan bandarnya yang sudah tahu dengan kartu kita misalnya? Kita kan nggak tahu. Karena sebenarnya permainan itu dikuasainya oleh bandar yang ngatur, aplikasi yang ngatur. Jadi walaupun menang ketika kita judi, itu ya hanya awal-awal saja untuk membuat kita kecanduan. Setelah kita kecanduan, maka habislah uang kita. Dikuras terus oleh penjudi ini, oleh bandar-bandar judi online ini. Maka kuncinya jangan coba-coba, jangan tergiur untuk ikut main judi online. Memang secara resiko ditangkap polisi ya memang jarang juga orang yang bermain judi online, karena mereka berjudinya kan di rumahnya masing-masing, dalam kamar sambil tiduran, sambil nonton TV, sehingga memang resiko untuk ditangkap oleh polisi itu kan kecil, sangat kecil. Selanjutnya, judi ini bisa ditangkal ya memang dengan niat kita, dengan meningkatkan keimanan kita. Yang haram ya tetap haram, yang haram harus dijauhi. Artinya iman kita yang harus dikuatkan, jangan tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Itu saja soal judi. Judi itu adalah awal dari kemiskinan, kata Bung Haji Rhoma Irama. Saya Bung Warta, selamat malam, tetap semangat.